Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami kelompok 3, yaitu Dedi Haryanto, Era Mustika, Mahgui, Putri Yohana, Putri Salsabila, dan Santi Melati. Di video pembelajaran pengantar manajemen kali ini, kita akan membahas mengenai lingkungan, budaya, dan organisasi. Sebelum itu, kami harapkan teman-teman dapat pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat setelah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Yuk langsung saja ke penjelasannya. Dalam materi lingkungan dan budaya organisasi ini, kita akan membahas mengenai definisi, tingkatan, proses, jenis, ciri-ciri, manfaat, sumber, dan kesimpulan. Pertama, kita akan membahas apa itu organisasi. Bisa digambarkan bahwa organisasi sebagai kumpulan orang-orang yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Karena pada dasarnya, organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Bisa dilihat dari gambar ini, bahwa secara garis besar lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kita berbicara mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal organisasi itu adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah para pemilik organisasi yang disebut owner, staff, termasuk bagian tim manajemen, dan para anggota atau para pekerjanya. Lingkungan eksternal organisasi adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi suatu organisasi. Dengan kegiatan operasionalnya, perusahaan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau disebut dengan lingkungan mikro, dan lingkungan yang tidak terkait langsung yang disebut dengan lingkungan makro. Kita akan membahas apa saja yang termasuk lingkungan mikro perusahaan. Yang pertama ada pelanggan atau pembeli. Mereka adalah yang secara langsung memanfaatkan dan menggunakan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, penjual atau pesaing. Mereka adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Yang ketiga, pemasok, yaitu pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis. Dan yang terakhir ada partner, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan. Yang termasuk lingkungan makro yaitu 1. Regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Yang kedua ada pemerintahan. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang ketiga masyarakat umum. Mereka secara keseluruhan tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebut sebelumnya. Kedua, kita akan membahas lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang pada praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional, kegiatan ekspor atau impor, pasar produk atau produk market, lisensi atau licensing, partner strategis, dan investasi. Langsung diantaranya melalui pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara atau subsidiaris. Adapun faktor-faktor yang terkait dalam bisnis internasional. Yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Yang kedua, komunitas ekonomi internasional. Dan yang ketiga, perbedaan budaya antar negara. Setelah kita membahas mengenai lingkungan organisasi, maka yang terakhir kita akan membahas
budaya, dan kegiatan bisnis organisasi. Di gambar ini kita bisa membaca budaya organisasi menurut para ahli, tetapi bisa kita simpulkan bahwa budaya menunjukkan gambaran atau ciri suatu kelompok tertentu di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Maka dari itu, budaya organisasi adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari kepercayaan dan nilai-nilai yang dapat membentuk dan menunjukkan perilaku para anggotanya. Setelah kita membahas lingkungan dan budaya organisasi, dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa organisasi tidak terkecuali organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan yang dijalankan. Baiklah, itu saja materi yang kami bawakan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada penggunaan kalimat yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.